Selamat pagi, shalom buat kita. Sebelum kita bersama-sama belajar merenungkan firman Tuhan, saya akan memperkenalkan dulu. Sekalipun nama saya tadi sudah disebutkan, bahkan minggu yang lalu juga sudah diumumkan, ya. Nama saya Pendeta Budi Cahyono Hartono. Saya menggembalakan di Gereja Isa Al-Masih Jemaat Purworejo, Jawa Tengah. Purworejo itu kelahiran daripada pahlawan nasional Bapak Sarwo Edi dan juga Jenderal Ahmad Yani, serta tokoh nasional pencipta lagu Indonesia Raya W.R. Supratman. Ya, jadi saya tinggal di sana, saya melayani di sana tahun 2000. Didewasakan menjadi jemaat dewasa, dulu adalah TPI daripada Gereja Isa Al-Masih Peringgading. Saya menikah, istri saya satu, dikaruniai 2 putri. Ya, putri yang pertama, anak yang pertama itu sudah menikah dan tinggal di Bali, dekat ya dengan Surabaya. Tinggal di Bali Bapak Ibu, dan sudah 2 tahun, hampir 3 tahun ini bersama dengan suaminya membuka usaha di sana. Kalau Bapak Ibu pernah ke Bali dan pernah belanja coklat ya di Heavenly Chocolate Bali, lah itulah yang dikelola oleh anak saya ya, baik di Jalan Dewi Sri maupun di dalam bandara ya. Dan kemudian yang kedua, anak saya yang kedua, putri juga, itu masih SMP kelas 1 ya. Jadi jaraknya berapa? Jaraknya 14 tahun lamanya. Sudah tidak pernah terpikir punya anak lagi, tetapi Tuhan kasih. Lah kalau Tuhan kasih masa ditolak ya. Nah saudara, 2 anak saya ini. Nah lalu yang berikutnya saya dipercaya oleh Tuhan 2 tahun yang lalu, 2022 dalam sidang sinode yang ke-23 ya, menjadi Ketua Umum Sinode Gereja Isa Al-Masih periode 4 tahun ya, dari tahun 2022 sampai 2026. 2026 nanti ada sidang sinode ya, yang menjadi tuan rumah adalah Jawa Timur ya, seluruh Gereja Isa Al-Masih Jawa Timur ya, MD5 itu menjadi tuan rumah penyelenggaraan sidang sinode yang dihadiri oleh 160 kalau sampai sekarang jemaat dewasa di Indonesia maupun dari Amerika. Nah Bapak Ibu saya kasih Tuhan, itu sedikit perkenalan saya. Ini baru pertama kali saya melayani, menyampaikan firman Tuhan di Gereja Isa Al-Masih Satelit Bromo ya. Baik Bapak Ibu saya kasih Tuhan, bukan Bromo ya, maaf, Koblen ya, Koblen. Nah nanti setelah ini di Gateway dan kemudian nanti sore di Darmo. Baik Bapak Ibu, mari kita akan bersama-sama melihat firman Tuhan yang terambil dari Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-34. Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat 25 sampai 34, ini tema sepanjang minggu ini ya. Dimanapun Gereja Isa Al-Masih Surabaya ini ibadah, temanya sama. Mari kita lihat Kisah Rasul 16 ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia mengunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh
membawa suluh lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, tema kita adalah percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, seperti yang dikatakan Paulus kepada kepala penjara itu. Nah, pagi ini kita akan merenungkan sesungguhnya apa arti percaya kepada Tuhan Yesus Kristus ini. Mungkin kita sudah puluhan tahun jadi orang percaya ke gereja, ya, melayani. Tetapi dalam renungan kita akan melihat apakah selama ini yang kita anggap saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu benar-benar demikian, ya, melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, apa yang menjadi perbedaan antara orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dengan orang yang tidak percaya? Di mana letak perbedaannya? Letaknya bukan hanya pada tempat ibadah, ya. Bukan hanya saudara kepada jabatan atau kekayaan. Tidak. Tetapi kalau kita memperhatikan peristiwa yang kita baca pada pagi hari ini, letaknya adalah kepada respon ketika menghadapi situasi yang sulit. Respon ketika mengalami situasi yang berat. Lah disitulah ada perbedaan antara orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, kita bisa melihat di dalam kisah yang tadi kita baca. Ketika terjadi gempa bumi, beberapa waktu yang lalu ya, kita mengalami ada gempa bumi. Gempa buminya sampai ke Jawa Tengah. Saudara, gempa bumi yang tidak begitu hebat. Itu saja kita, banyak yang panik Bapak Ibu. Banyak yang panik. Nah, kalau kita perhatikan dalam kisah yang tadi kita baca, gempa bumi ini bukan sekedar gempa bumi, tetapi dikatakan gempa bumi ini begitu hebat, saudara. Begitu hebat. Nah, ketika gempa bumi yang terjadi begitu hebat, sebuah keadaan yang sulit, sebuah keadaan yang buruk pada waktu itu, saudara. Maka kita lihat respon daripada kepala penjara itu. Responnya apa ketika dia ada di dalam situasi yang sulit? Alkitab mengatakan apa, saudara? Ia sangat ketakutan. Bukan hanya ketakutan loh, tapi apa? Sangat ketakutan. Lalu saudara bukan berhenti sampai di ketakutan atau sangat ketakutan, tetapi di situ dikatakan dia hendak melangkah lebih jauh lagi karena ketakutannya, yaitu apa? Hendak membunuh dirinya. Bunuh diri, Bapak Ibu. Situasi yang sulit, keadaan yang buruk, karena dia tidak percaya, saudara. Maka yang muncul, respon yang muncul itu adalah seperti tadi saya katakan. Tapi beda dengan Paulus dan Silas. Sama-sama ada gempa bumi, sama-sama merasakan gempa bumi. Tetapi Saulus dan Silas tidak ketakutan seperti kepala penjara ini. Bahkan mereka, saudara, bisa dengan tenang ada di dalam pusaran keburukan yang sedang terjadi. Ada sebuah ketenangan yang luar biasa. Seperti yang dikatakan oleh Daud di dalam Mazmur.
Dia berkata, hanya dekat pada Allah saja aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, responnya beda. Ya. Apa yang ditampilkan, apa yang ditunjukkan, Paulus dan Silas ini berbeda dengan kepala penjara. Dan inilah yang membedakan antara orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika dunia digoncang, bukan hanya dengan gempa bumi, digoncang saudara dengan apapun. Apakah kita bisa seperti Paulus dan Silas tenang menghadapi keadaan yang seperti itu? Bahkan kalau kita melihat mereka tetap bisa memuji Allah, berdoa. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita melihat akhirnya apa yang ditampilkan Paulus dan Silas ini menarik perhatian dari kepala penjara ini. Ya, ada apa dengan Paulus dan Silas ini? Sehingga kepala penjara itu bertanya kepada Paulus dan Silas, Tuan, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Supaya aku bisa lepas dari situasi yang seperti ini. Sebetulnya saudara bicara tentang situasi dan kondisi saudara itu tidak pernah habis. Yang paling penting bukan kesulitannya, yang paling penting bukan keburukannya, tapi yang penting adalah respon kita terhadap situasi yang sulit itu. Itu yang menentukan. Ya. Apa yang menjadi respon kita? Ketika kita mengalami situasi yang sulit, ketika kita mengalami hal yang buruk, respon kita itu yang penting. Bukan masalahnya, bukan persoalannya, tetapi respon kita. Dan respon kita ini tidak bisa dilepaskan daripada iman yang kita punya. Kalau seseorang memiliki iman yang salah, pasti responnya akan salah. Seperti kepala penjara ini. Tetapi kalau kita punya iman yang benar, maka respon kita pasti akan benar. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, apa artinya mempercayai Tuhan Yesus Kristus? Seperti yang dikatakan Paulus kepada kepala penjara ini. Percayalah engkau kepada Tuhan Yesus Kristus. Apa artinya? Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, saya ingin menyampaikan dua hal arti daripada mempercayai Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, kalau kita memperhatikan ayat yang ke-33, mari kita melihat ayat 33. Ayat yang tadi kita baca, bisa ditampilkan Kisah Rasul 16 ayat 33. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka, karena memang penuh luka itu Paulus dan Silas. Karena sebelum di penjara mereka didera, dianiaya, penuh luka. Setelah kepala penjara itu membasuh bilur mereka, ayat yang selanjutnya dikatakan, seketika itu juga ia dan keluarga apa? Memberi diri. Ya, memberi diri, menyerahkan diri untuk dibaptis. Memang baptisan itu adalah tanda deklarasi kalau orang itu menyatakan saya percaya. Tandanya dia dibaptiskan. Jadi kalau ada di antara Bapak Ibu yang percaya, maka tidak bisa untuk kemudian berhenti sampai di situ dan tidak mau dibaptis. Harus. Ya. Nah, saya ingin menggarisbawahi kata memberi diri. Ini yang pertama. Bapak Ibu saya kasih Tuhan, apa arti percaya kepada Tuhan Yesus? Yaitu memberi diri.
menyerahkan diri, bukan sebatas tahu tentang Tuhan Yesus, bukan sebatas mengerti secara knowledge tentang Tuhan Yesus, bukan sebatas cuman pernyataan, ya aku percaya, tetapi lebih daripada itu, yaitu menyerahkan diri. Ya, menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus seutuhnya, saudara, sepenuhnya hidupnya dan segala sesuatu yang dimilikinya diserahkan penuh kepada Tuhan Yesus. Saya ingin saudara menjelaskan tentang menyerahkan diri ini dengan sebuah cerita. Ada satu kisah seorang pemain akrobat. Ya. Tentu pemain akrobat ini luar biasa ya, karena orang melihat orang itu punya keterampilan yang melebihi orang lain. Saudara, pemain akrobat ini terkenal. Dan pemain akrobat ini sedang mengadakan pertunjukan. Pertunjukannya apa, saudara? Pertunjukannya adalah menyeberangi sungai yang besar yang memisahkan antara New York dan Kanada. Sungai itu disebut sebagai Sungai Niagara. Terbentang ini tali dari New York, Kanada. Ya. Start, saudara, dari tempat yang satu ini, dan pemain akrobat ini disaksikan dengan banyak orang. Dia menyeberang dengan seutas tali. Sementara di sampingnya, saudara, itu ada air terjun Niagara. Kita tahu air terjun Niagara ini adalah air terjun yang terkenal di dunia. Dia seberangi, penonton berdebar-debar. Wow, tidak ada yang bersuara, mereka tegang menyaksikan. Wah, kalau jatuh mati pasti. Pelan-pelan sampailah pemain akrobat ini berhasil sampai di ujung ini. Dengan seutas tali. Lalu kemudian dia tidak balik lagi ke sana. Dia berkata kepada orang yang menyaksikan itu, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, percaya enggak kalau saya bisa kembali lagi ke tempat di mana saya memulai, tetapi sekarang ini dengan membawa orang lain, saya gendong. Percaya enggak kalau saya bisa kembali lagi dan selamat dengan membawa orang lain yang saya gendong? Semua orang yang menyaksikan berkata apa? Percaya. Kami percaya Bapak bisa melakukan itu. Lalu tidak berhenti sampai di situ. Pemain akrobat bilang, kalau Bapak Ibu yang sekian banyak ini percaya, saya minta salah satu yang ikut dengan saya. Diam semua. Tidak ada yang suara. Diam semua, saling pandang, saling senggol. Mau kamu? Ojo aku. Kamu aja. Oh jangan, saya belum menikah. Kamu aja. Oh belum, jangan, anak saya masih kecil. Ya. Wah saudara, tidak ada yang mau. Tiba-tiba seorang anak angkat tangan dan berkata, saya mau. Semua orang lihat dia dan berpikir, aneh ini orang. Ya. Kenapa mau? Kalau jatuh mati, udah tidak ada lagi pilihan yang lain. Tapi anak ini kemudian berkata, saya mau. Anak ini kemudian digendong. Ya, digendong sama pemain akrobat ini. Pelan-pelan. Dibawa tentunya bebannya dan talinya juga tidak sekencang yang pertama. Karena bebannya double. Semua menghela nafas, tapi akhirnya sampai dia dengan selamat.
tepuk tangannya double, luar biasa, luar biasa. Di mana perbedaan orang banyak dengan anak ini? Orang banyak ini percaya dengan kemampuan daripada si pemain akrobat. Tetapi dia tidak mau menyerahkan dirinya kepada kemampuan pemain akrobat itu. Sebatas ngerti di pikiran, tapi tidak mau menyerahkan. Karena berpikir, ya kalau sendiri mampu, tapi kalau dengan beban mana mampu. Ya kalau dalam situasi tertentu mampu, tapi bagaimana kalau dengan situasi yang lain? Bapak Saudara kasih Tuhan, inilah perbedaan. Banyak orang mengatakan saya percaya, tapi percayanya diletakkan di mana? Hanya sebatas pengetahuan. Tahu, memang itu tahu itu baik. Tapi apakah mau menyerahkan diri sepenuhnya kepada kedaulatan daripada yang kita percayai? Jadi pertanyaannya, apakah percaya itu mudah? Mudah nggak percaya itu? Mudah kalau dikatakan. Mudah kalau diucapkan. Tapi ketika diminta respon, serahkan hidupmu penuh. Apapun yang kamu punya. Apapun yang kamu miliki. Kepada Tuhan. Ternyata percaya itu tidak semudah ketika dikatakan. Percaya itu nggak mudah. Percaya itu berat. Ya. Satu pertanyaan. Mana yang lebih banyak dilakukan oleh orang? Tahu dulu baru percaya, atau percaya dulu baru tahu? Mana yang paling banyak dilakukan orang? Tahu dulu baru percaya, atau percaya dulu baru tahu? Betul ya, paling banyak tahu dulu, saya mau tahu dulu dong. Baru saya mau percaya, saya mau tahu dulu dong, baru saya mau percaya. Tapi Tuhan mau kita percaya dulu, baru nanti kita dibalik kita percaya, kita akan tahu. Oh ternyata, sekalipun percaya saya, penyerahan diri saya kepada Tuhan itu mengandung resiko. Seperti seorang anak tadi. Tapi akhirnya saya tahu. Sekalipun harus menghadapi banyak tantangan. Sama seperti Abraham. Alkitab mengatakan karena Abraham percaya Allah memperhitungkan sebagai sebuah kebenaran. Baru kemudian Abraham akhirnya tahu dari percayanya bagaimana dia menjadi bapa banyak bangsa. Abraham tidak pernah diberitahu dulu oleh Tuhan, nanti dalam usiamu yang 100 tahun kamu akan punya anak. Tuhan tidak pernah beritahu itu bagian Allah. Tapi yang Tuhan tuntut adalah percaya. Nah, Bapak Ibu saya kasih Tuhan, ketika seseorang membuat keputusan untuk percaya, berserah penuh kepada Tuhan, maka yang terjadi adalah rancangan Tuhan, jalan Tuhan akan digenapi dalam kehidupannya. Akan digenapi. Kita lihat bagaimana kisahnya Daniel. Sekalipun dia tahu secara manusia dia akan mati dibuang di gua singa, tapi dia percaya rancangan Tuhan digenapi. Kita tahu cerita tentang bagaimana keadaan Sadrak, Mesak, Abednego juga. Sekalipun
Aku harus mati di dapur api, tapi aku mau tetap percaya kepada Dia. Rencana Tuhan digenapi dalam kehidupannya. Kita tahu ceritanya Rut. Ketika mengalami kedukaan, suaminya meninggal, dia harus hidup dengan mertuanya. Tapi Rut berkata, Allahmu akan jadi Allahku. Bangsamu akan jadi bangsaku. Itu gak mudah. Penyerahan diri total. Dan Allah menggenapkan rencananya. Bapak Ibu sekalian, sementara banyak orang dunia mau tahu dulu, mau dianalisa dulu. Tapi bagi kita tidak seperti itu. Kita tahu Dia Alfa dan Omega. Kita tahu Dia pemegang kunci kerajaan maut. Kita percaya, sekalipun kita belum melihat, sekalipun kita belum tahu. Tapi percayalah, apa yang dikatakan, lakukan. Serahkan semuanya kepada Tuhan seluruh hidup kita. Jangan ada yang digondeli satupun. Percaya. Anak-anak kita percayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Bisnis kita percayakan sekalipun dalam situasi yang sulit. Krisis Pak, situasinya sulit Pak. Firman Tuhan katakan, ayo dalam hal memberi berkorban, dalam hal kita mengasihi, jangan sampai berhenti karena situasi yang sulit. Percayalah, Tuhan genapkan rencananya dalam kehidupan kita. Ya, nah ini seringkali yang banyak kegagalan, sudah kenapa? Karena banyak orang tidak mau percaya. Kenapa? Karena masih berpikir nanti kalau tidak seperti yang saya harapkan bagaimana? Nanti kalau terjadinya tidak seperti yang saya pikirkan bagaimana? Itu yang seringkali menghalangi. Kalau kita masih berpikir seperti itu, apakah kita sebenarnya orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus? Ya, ini yang pertama. Jadi percaya adalah menyerahkan total hidup kita, masa depan kita, apa yang kita punya kepada Dia. Dia yang berdaulat penuh atas kehidupan kita, saudara. Ya. Dan yang kedua, saudara, apa artinya percaya? Mari kita melihat, saudara, di dalam ayat yang ke-34. Kalau tadi ayat 33 itu menyerahkan diri. Ayat yang ke-34. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seluruh isi keluarganya, isi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Kita lihat ada sebuah perubahan yang luar biasa, bukan? Ya. Nah, apa arti percaya yang kedua? Arti percaya yang kedua adalah mengenakan Tuhan Yesus dalam kehidupannya. Mengenakan sehingga menjadi sebuah identitas yang baru. Seperti Galatia pasal yang ketiga ayat 27. Mari kita lihat ini ayat rujukan, ya. Galatia 3 ayat 27 bisa dibukakan. Galatia 3 ayat 27. Galatia 3 ayat 27, karena kamu semua yang dibaptis. Tadi kepala penjara itu dibaptis. Orang yang sudah dibaptis sebagai tanda dia percaya. Ayat ini mengatakan apa? Yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Mengenakan Kristus. Saudara, arti kata mengenakan di sini itu menunjukkan apa yang dikenakan itu, menunjukkan identitas. Kalau saya pakai ini, saudara, saya keluar, saya makan di warung gitu ya, dengan menggunakan identitas dan saya pakai ini. Orang akan melihat saya apa, walaupun nggak tahu nama saya, tidak tahu saya berasal dari mana.
Tapi apa yang saya kenakan white collar ini, orang akan berpikir apa? Saya ini siapa? Siapa Bapak Ibu? Tukang beca? Tukang sabu jalan? No, pendeta. Betul? Ya. Apa yang kita kenakan itu menjadi identitas kita. Identitas kita. Dan itulah arti percaya yang berikutnya. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita mengenakan Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Dan itu menjadi identitas. Sehingga orang lain tahu kita ini punya iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Lah kepala penjara ini saudara, lihat dia mengenakan Kristus. Identitasnya baru. Sehingga apa yang ditampilkan yang dulunya sangat marah dengan Paulus dan Silas, mendera mereka, membiarkan mereka kelaparan di dalam penjara, tapi setelah dia dibaptis mengenakan Kristus, Paulus Silas dibawa ke rumahnya. Tadi dikatakan apa? Dihidangkan makanan. Kira-kira perubahannya begitu drastis sekali kan? Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, mempercayai Tuhan Yesus Kristus itu adalah mengenakan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Sehingga orang lain tahu siapa kita. Nilainya beda dengan orang yang tidak percaya. Dan dengan demikian kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dan akhirnya orang akan bertanya, sama seperti kepala penjara ini, apa yang harus saya lakukan supaya saya selamat, Bapak? Kita bisa katakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Sama seperti Dia sudah menyelamatkan aku, mengubah hidupku, Dia akan selamatkan hidupmu. Dan ini menjadi sebuah kesaksian yang indah bagi dunia ini. Dimanapun kita berada, percaya Tuhan Yesus, menyerahkan diri kepada Dia seutuhnya. Dan yang kedua, mengenakan Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita, sehingga kita memiliki identitas yang baru. Setelah kita belajar apa artinya mempercayai Tuhan Yesus Kristus, mari sekarang kita bertanya pada diri kita. Sejauh ini, apakah sesungguhnya yang saya katakan saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, benar-benar itu saya tunjukkan dalam kehidupan saya. Kalau kita mempercayai sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita bisa kalahkan kekhawatiran karena masalah-masalah apapun. Sebab kita tahu seperti Paulus, aku tahu kepada siapa aku percaya. Dia tidak akan tinggalkan kita. Dia akan selalu bersama dengan kita dalam kondisi apapun. Kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan menolong kita. Mari kita sambut firman Tuhan. Dengan pujian saya mengajak kita, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, hatiku percaya. Ya. Bisa ditayangkan pujian ini sebagai respon daripada firman Tuhan pada pagi ini. Saat ku tak melihat jalan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Kita menaikkan pujian ini. Sekali kita naikkan refrennya, kita ulangi, dan setelah itu kita akan berdoa bersama. Saat ku tak melihat jalan-Mu Tuhan, dan saat ku tak mengerti rencana-Mu, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya.
kali ku percaya Tuhan, hatiku percaya, hatiku percaya, amin. Hatiku percaya, selalu ku percaya kepadamu, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Kami tahu Engkau mengerti apa yang sedang kami alami ya Tuhan. Lebih daripada kami mengerti diri kami sendiri, Engkau lebih memahami karena Engkau pencipta kami. Engkau lebih memahami kehidupan dan masa depan kami karena Engkau adalah Tuhan kami. Dan biar kami boleh melalui kebenaran firman-Mu mau percaya sebagai yang mana Engkau kehendaki, yaitu menyerahkan diri kami sepenuhnya, seutuhnya apa yang kami punya juga kepada Tuhan. Dan juga kami mengenakan Engkau dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami menjadi kesaksian bagi banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati jemaat-Mu di Koblen ini Tuhan, dan berkat-berkat yang terbaik yang Kau sudah sediakan dalam pekerjaan tangan mereka, rumah tangga, keluarga mereka, pelayanan yang Tuhan percayakan juga atas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu.